Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu. Harap didengar ya. Iya, Bu. Emi Kurnia Wahyuni. Hadir. Dewi Munika Sari Bunga. Hadir, Bu. Nada Wulandari. Sakit, Bu. Kemana? Demam. Oh, demam. Nanti jenguk ya temannya. Siap, Bu. Oke. Sebelum kita masuk materi konflik sosial, kita mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama itu merespon secara positif berbagai konflik sosial di lingkungan sekitar, mendeskripsikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, melakukan kajian diskusi dan menyimpulkan konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu menemukan konsep tentang konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, mendeskripsikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, mengasosiasikan terhadap konsep-konsep dasar sosiologi dengan berbagai konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Yang keempat, terampil menerapkan konsep-konsep sosiologi dalam mengenali konflik gejala sosial di masyarakat. Ya, Ibu harap kalian dapat mengerti kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar sebelum kita masuk ke materinya. Oke, sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu tentang ingatan kalian pada materi perubahan sosial pada pekan lalu. Nah, Ibu mau tanyakan, kalau ada yang mungkin masih ingat, silakan ajukan tangannya. Saya, Bu. Silahkan. Menurut saya, perubahan sosial adalah perubahan budaya yang terjadi di masyarakat, baik secara material maupun non-material. Sekian dari saya, Bu. Oke, bagus sekali. Saya mengapresiasikan terhadap yang Anda telah paparkan. Saya senang karena kalian masih mengingat materi yang telah saya sampaikan. Oke, saya akan masuk mempersingkat waktu. Saya akan masuk cepat ke materi selanjutnya, yaitu konflik sosial. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pengertiannya, Ibu mau tahu dulu, kalian tahu apa namanya itu konflik? Atau kalian sudah pernah mendengar atau terlintas di dalam otak kalian? Pernah, Bu. Silahkan. Konflik itu suatu masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah-tengah perkumpulan orang-orang. Ya, bagus sekali pendapat Anda. Kita langsung masuk aja ya ke pengertian konflik sosiologi. Diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nah, secara sederhana konflik sosial ini sangat tidak selaras dengan keteraturan sosial yang dimana untuk mengatasi konflik-konflik ini kita harus menghindarinya. Yang kedua itu jenis konflik sosial. Yang pertama itu konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Poin yang pertama ini ada 3 macam lagi. Yang pertama itu konflik antar individu. Yang kedua konflik antar ke individu dan kelompok. Ibu mau tanya, ada yang tahu tentang konflik antar individu? Tidak. Oke, Ibu lanjut aja ya biar cepat. Oke, kalau tidak ada yang tahu Ibu akan menjelaskannya. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, konflik antar individu. Nah, konflik antar individu ini berupa ketidaksenangan antara individu lain dengan individu yang lainnya. Contohnya, dalam diskusi, Dewi dan Emi cekcok tidak bersependapat. Nah, itulah yang disebut konflik antar individu. Nah, yang kedua, konflik antar individu dan kelompok. Nah, di sini misalnya ada orang asing masuk ke Indonesia, akan tetapi mereka tidak memakai tradisi yang dipakai orang Indonesia.
Contohnya saja mereka memakai baju-baju yang terlalu terbuka sehingga orang-orang Indonesia itu tidak merasa risih akan kehadiran mereka itu. Nah, itulah tadi disebutkan konflik antar individu berkelompok. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, konflik berdasarkan fungsinya. Nah, konflik berdasarkan fungsinya ini ada dua. Yang pertama itu konstruktif dan destruktif. Yang pertama itu konstruktif memiliki pengertian konflik yang bernilai positif, yang pengaruhnya lebih ke globalisasi dan kelompok, yang dimana konflik ini contohnya protes yang dilakukan seorang Gandhi yang menentang ke Inggris. Hal ini membuka gerbang jalan kemerdekaan di India. Fungsi dari destruktif ini contohnya yaitu pembantaian G30 SPKI, yang dimana paham komunisme ini dipahamkan kepada Indonesia, akan tetapi orang Indonesia menolaknya. Nah, terjadilah pembantaian G30 SPKI ini. Oke, masuk ke poin ketiga, berdasarkan posisi seseorang dalam organisasinya. Nah, yang poin ketiga ini ada dua lagi dijabarkan. Yang pertama itu vertikal dan horizontal. Nah, yang pertama itu horizontal memiliki pengertian yang dimana konflik horizontal ini memiliki masalah individu antar sesama yang memiliki kedudukan yang berbeda. Nah, contohnya saja itu konflik perseteruan atau perdebatan antara karyawan dan bosnya. Nah, yang kedua konflik horizontal. Nah, konflik horizontal ini memiliki masalah atau per individu yang memiliki kedudukan sama. Contohnya saja tentang perdebatan atau perseteruan yang terjadi di manajer keuangan dan manajer operasional. Masuk ke poin yang keempat, konflik berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Nah, konflik berdasarkan dampak yang ditimbulkan ini ada dua, konflik fungsional dan disfungsional. Nah, kalau konflik yang fungsional ini memiliki keuntungan, yang contohnya saja, contohnya perusahaan memberikan reward kepada karyawannya sehingga karyawannya ini bersaing untuk mendapatkan reward tersebut. Nah, tentu saja perusahaan ini mendapatkan keuntungan juga karena bisa bersaing dengan perusahaan lain sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, yang kedua itu tentang yang disfungsional. Konflik ini lebih ke tidak memiliki keuntungan sedikit pun dalam bentuk apapun. Contohnya saja tawuran yang dilakukan mahasiswa atau siswa yang dimana karena tawuran ini terjadi karena kalahnya dalam pertandingan bola voli. Nah, yang kelima, konflik berdasarkan sumbernya ada dua. Yang pertama itu konflik tujuannya. Konflik ini memiliki sifat individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya saja, untuk memperebutkan kursi DPR, banyak orang-orang yang bersaing dan menjatuhkan salah satu partai-partai tersebut. Yang kedua itu konflik peranan, yang dimana konflik ini memiliki peranan ganda. Contohnya saja ibu rumah tangga, wanita karir yang memiliki seorang anak, tetapi dia ditinggalkan suaminya dikarenakan telah meninggal. Hal ini dia memutuskan hal terberat dalam hidupnya untuk bekerja, untuk menafkahinya, untuk menafkahi anak-anaknya. Dari beberapa jenis konflik yang telah saya jelaskan tadi, dari kelima poin, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan. Di poin pertama, di situ dijelaskan konflik berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah konflik antar individu termasuk perbuatan kriminal atau konflik kriminal, Bu? Kalau dikatakan sebagai konflik kriminal, saya katakan sebagai tidak, karena di sini dalam konsep sosiologi yang dijelaskan itu tuh konflik antar individu hanya perbedaan pendapat yang dalam diskusi gitu. Saya ingin bertanya lagi, Bu. Silakan. Kan Ibu tadi bilang kalau konflik antar individu percekcokan atau perbedaan pendapat itu dikatakan tidak kriminal. Bagaimana ketika perbedaan pendapat itu menimbulkan percekcokan antar mulut sehingga menimbulkan perkelahian? Bagaimana? Apakah itu tetap dikatakan tidak kriminal atau bagaimana pendapat Ibu?
Ya. Dikatakan kriminal itu melakukan kejahatan atau menyentuh secara fisik begitu. Dalam sosiologi, kita kan berbicara tentang secara lingkup sosiologi. Nah, kalau dikatakan Mas itu tidak kriminal sama sekali. Yang dimana kita di situ kan ada mediator atau moderator yang di situ akan jadi penengahnya agar memahami salah satu pihak dan yang pihak yang lainnya agar tidak berseteru berlangsungnya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, penyebab konflik sosial. Yang pertama itu perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang dan nilai moral. Yang ketiga, perbedaan kepentingan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Baik, dari beberapa poin yang tadi saya telah bacakan, telah jelaskan, ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjut? Saya Bu, Silahkan. penyebab konflik sosial. Dan di nomor 4, perubahan nilai apa saja sih yang ada dalam masyarakat? Baik, perubahan apa saja yang terjadi dalam masyarakat itu, contohnya cara berpakaiannya, tentang pola hidupnya, cara mendapatkan makannya, cara dia berkomunikasi. Nah, itu menjadikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan konflik. Nah, di mana konflik ini yang tidak mau menerima perubahan-perubahan itu, ya itulah yang terjadi dan itulah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial yang ada dua macam, yaitu yang pertama dampak positif konflik sosial, yang kedua dampak negatif konflik sosial. Nah, dampak negatif konflik sosial ini ada 3 macam. Yang pertama, yang paling umum ya, yang pertama itu membuat keretakan terhadap kelompok lain. Yang kedua, membuat perspektif negatif terhadap kelompok lain. Yang ketiga, memunculkan diskriminasi terhadap kelompok lain. Nah, dari dampak konflik sosial ini ternyata ada juga dampak positif dari konflik sosial itu. Sepertinya saja dengan menghargai satu sama lain dan menumbuhkan rasa solidaritas dan memunculkan hasil diskusi yang dapat jalan tengahnya untuk menenangkan pada perseteruan pada pihak-pihak. Oke, sebelum Ibu menutup materi ini pada konflik sosial, dari beberapa poin-poin atau penjelasan yang setelah jelaskan tadi, ada yang bertanyakan sebelum saya menutup materi saya ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bisa menyimpulkan dari beberapa poin yang telah saya jelaskan? Saya Bu. Silakan. Nah, dari yang materi Ibu jelaskan, dapat saya simpulkan penyebab konflik sosial itu terjadi karena adanya perbedaan antar individu. Dan seperti Ibu jelaskan tadi, perubahan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu seperti gaya hidup, pola hidupnya, dan cara berpakaiannya, dan lain-lain yang membuat adanya konflik sosial itu tersebut. Ya, betul sekali. Terima kasih atas apresiasinya. Saya sangat menghargainya karena Anda dapat memahami beberapa poin-poin yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Murid-muridku tercinta, anak-anakku tercinta, Ibu akan memberikan penugasan yaitu dengan memberikan contoh konflik-konflik yang terjadi di masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Tulis. Berapa, Bu? Satu bentuk contoh konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk contoh konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau sudah, silakan ketua kelas menutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.